Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Rp300,000. Tak sampai pun RM70. Okay, 6,800 per liter. So kita tengok dalam rupiah, 6,800 per liter. Oi, RM1.50 per liter dekat sini. Ni diesel tau. Harga ekonomi susah. itu yang masuk aku tadi. Aku tertanya, Kalau orang kerja pun gajinya rendah, tapi minyak murah. So adakah kerajaan je yang kaya? Adakah korup? Orang Malaysia yang datang di Indonesia, mereka akan bilang barang-barang di Indonesia murah-murah, minyak lah apa segala macam. Padahal mereka datang ke sana bawa ringgit. Kita orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, perbandingannya itu bisa 2 kali lipat murah di Malaysia. 这是我听过普拉博沃说的最没有水平的一句话。他说：“农村的老百姓又不用美元。” Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? 169. Bayar pakai ringgit. Nanti kami lah kembalikan pakai rupiah ya. Sumpah uang ringgit sekarang mahal kali, kalian tahu. Setauku uang ringgit 3.000-an kan. Sekarang uang ringgit 4.000-an. Mahal kali terasa kali lo nukar uang ringgit. Sumpah lagi naik uang ringgit Warga sudah tidak pakai mata uang rupiah. Sekarang mereka malah menggunakan mata uang ringgit Malaysia di perbatasan, para sahabat. Apakah uang rupiah sudah tidak laku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang melemahnya mata uang rupiah. Warga di perbatasan menggunakan transaksi menggunakan mata uang ringgit Malaysia dan mendapatkan kembalian mata uang rupiah, para sahabat. Ini kebanyak lah para sahabat. Ini warga dari perbatasan sana memang mereka suka menggunakan mata uang dua negara. 2 mata uang Indonesia, 1 mata uang Malaysia, ringgit Malaysia, macam itu, mata uang jiran kita, macam itu. Ini ada sebuah pidato yang berapi-api bahwasanya Bapak Prabowo mengatakan melemahnya rupiah ke dolar ini tidak terdampak efeknya kepada orang yang tinggal dekat warga-warga yang ada dekat kampung halaman. Ini Bapak Prabowo habis dimaki-maki oleh konten kreator di Indonesia, para sahabat. Ini Mas Farhan hanya nge-reaction ya. Ini bahwasanya Bapak ini barang pokok semua naik macam itu. Apakah tidak terdampak warga macam itu? Ini kalau barang sudah naik, Pak, ini merupakan mata uang kita terlemah, semua akan terdampaknya. Sepertinya inflasi akan terjadi karena rupiah tembus 17.600 per dolar AS. Harga oli dan lainnya ikut naik, para sahabat. Ringgit sekarang, 1 ringgit sudah menjejak 4.450 rupiah, hampir 4.500 macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda bila komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau kata. Tenang saja. Rupiah sudah mencecah 17.000. Dolar berapa ribu kek kan? Kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah nggak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau oke. Anin lo pusing boleh. Lo pengusaha lo, Kadin. Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya mau apa, Indonesia kuat. Rupiah cetak rekor terlemah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tuh.
orang kampung nggak kena. Oh ya, tolonglah, jangan asal bunyi. Orang kampung itu kan petani. Petani jualan beras ya kan? Perlu pupuk. Petani beli pupuk. Pupuk dibuat di pabrik. Pabrik perlu bahan, belinya pakai dolar. Pabrik perlu minyak, belinya pakai dolar. Kalau harga naik, petani beli pupuk jadi lebih mahal. Pupuk sekilo yang tadinya 10.000 jadi 15.000. Beras itu dijual ke kota kan? Bawanya pakai apa? Pakai truk. Truk perlu bensin. Bensin pakai dolar. Bensin harganya naik. Petani makin miskin. Ongkosnya makin mahal. Orang kampung itu ke kota naik apa? Naik angkot. Supir angkot bayar bensin. Bensinnya naik. Ongkos angkot naik. Orang kampung pendapatannya nggak naik. Ongkos ke kota dari 10.000 jadi 15.000. Petani kan perlu makan. Mereka kan makan tahu dan tempe. Tempe perlu kedelai. Harga kedelai naik. Harga minyak goreng naik. Harga gorengan naik. Tempe goreng dari 1.000 jadi 15.000. Orang kampung itu jualan daging ayam, ya kan? Ayam itu perlu makan. Makanan ayam itu belinya di pabrik. Pabrik perlu bahan. Bahannya beli dari luar negeri. Pakai dolar. Dolarnya naik. Modal pabrik itu naik. Harga makanan ayam itu naik. Orang kampung makin berat. Sekilo makanan ayam dari 10.000 jadi 15.000. Makanan ayam itu dikirim pakai truk kan? Truknya itu perlu apa? Perlu bensin. Bensin pakai dolar. Ongkosnya naik. Orang kampung harus bayar ongkos. Makanan ayam makin mahal. Ngerti nggak lu? Ongkos dari 10.000 jadi 15.000. Justru orang kampung lah yang paling terasa. Mikir nggak lu? 2024 Indomie itu 3.000 rupiah. 2026 3.500. Tolonglah ngomong itu dipikir dulu. Kami orang Indonesia itu nggak goblok. Makin sakit hati nih hati orang Indonesia. Gua Mr. Ben, KesatriaCyber.com. Gua harusnya ngomong cyber security. Untuk hal ini gua nggak tahan lagi. Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga 17.600 per dolar AS mulai berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah bahan pangan seperti tahu, tempe, hingga mie instan diperkirakan mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan ke depan akibat mahalnya bahan baku impor. Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafni, mengatakan komoditas berbahan dasar gandum dan kedelai menjadi sektor paling terdampak. Kenaikan harga impor disebut sudah dirasakan produsen sejak akhir April 2026 dan berpotensi diteruskan ke konsumen. Selain pangan, kenaikan harga BBM non-subsidi juga memicu lonjakan biaya distribusi barang. Dampaknya, harga sayur mayur lokal ikut terancam naik karena ongkos logistik semakin mahal. Rahma menilai situasi ini dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah dan bawah. Jika rupiah terus melemah mendekati Rp18.000 per dolar AS, resiko inflasi diproyeksikan meningkat hingga hampir 5% dan berpotensi memperberat biaya hidup masyarakat di berbagai sektor. Rupiah tembus 17.600 per dolar. Harga oli dan onderdil motor melambung tinggi. Setelah melewati Rp17.500 sejak Jumat hingga Sabtu telah melewati angka 17.600 per $1 Amerika Serikat. Walau Bank Indonesia menyatakan telah melakukan intervensi pasar dan langkah-langkah lainnya, rupiah seakan terus turun. Hal ini mencemaskan para pelaku pasar. Nah, ini bisa takutnya menuju ke 18.000. Jadi ini menurut saya pelemahannya ini sangat cepat ya gitu. Jadi kalau rupiah melemah terus, otomatis kan investor yang berinvestasi di Indonesia, ya investor asing melihat, udah investasi di sini tapi mata uangnya melemah terus Indonesia, jadi mereka ya lebih pilih investasi di negara lain. Yang paling dirasakan langsung adalah pada bisnis yang bergantung pada bahan baku impor seperti industri kimia, elektronik, hingga minyak, gas, dan onderdil mobil seperti yang dirasakan pemilik bengkel di kota Sanggau, Kalimantan Barat. Seluruh merek oli dan barang impor untuk sepeda motor terus naik. Jadi kenaikannya tuh dari bulan Maret sampai ke bulan April juga ada kenaikan tuh. Semua merek oli merata naik. Solar non-subsidi naik jadi 30.000 dari 17.000 liter. Tidak ada satupun yang berlayar.
bukan karena cuaca yang tak mendukung, tapi harga bahan bakar yang makin tak masuk akal. Harga solar non-subsidi kini tembus Rp30.000 per liter dari harga Rp17.000. Belum lagi soal pasokannya yang mulai langka. Ribuan nelayan pun kini terancam kehilangan mata pencaharian karena biaya operasional melaut dinilai terlalu tinggi dan tak sebanding dengan hasil tangkapan. Ini kondisinya bagaimana di pelabuhan? Ya, tidak berangkat semua. Ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut. Ini dengan harga saat ini kita tidak mungkin akan bisa bergerak, tidak mungkin akan ada pemberangkatan kapal-kapal karena terkendala BBM. Kondisi serupa juga dialami nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga. Sejumlah Sibolga nelayan terlihat sibuk memperbaiki alat tangkap, sementara kapal-kapal hanya bisa bersandar. Bukan cuma soal mahalnya BBM, stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN juga dibatasi jatah 1.000 liter solar non-subsidi, sementara nelayan membutuhkan 3.000 liter untuk sekali melaut. Jika kondisi ini terus berlarut, bukan hanya roda ekonomi pesisir yang terancam lumpuh, tapi juga dapur ribuan keluarga nelayan yang ikut kehilangan penghidupan. Rp300.000. Tak sampai pun RM70. Orang Malaysia. Kau buat apa ni? Nasi minyak full. So kita nak tengok berapa harga minyak di Indonesia. Kita compare dengan harga Malaysia. Dekat situ dia ada tulis yang ni biosolar. Biosolar ni sama macam diesel lah dekat Malaysia. Berapa? Okay, 6,800 per liter. So kita tengok dalam rupiah 6,800 per liter. Oi, RM1.50 ini solar per liter dekat sini. Ni bukan diesel, Pak. Harga mineral water dekat Malaysia lagi mahal daripada harga minyak kat sini. Ini diesel, bukan RON 95 ke apa. Kalau dekat Malaysia diesel paling mahal, boleh sampai RM6, RM7 per liter. 31,000 per liter di Malai. Itu harganya. Aku tertanya, aku setiap hari trade, baca news, teknikal. Diesel itu yang pertama dek. Kenapa harga minyak dekat sini tak naik? Berapa? 300,000. 300. Nah, tips buat kamu. Beli es. Sama. Full. Tadi kosong tau. So 300,000 kita tengok berapa. Rp300,000. Tak sampai pun RM70. So macam mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh beza. Tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat Indo tak naik. Adakah kerajaan Indo ni sebenarnya kaya? Masalahnya orang cakap kerajaan Indo ni banyak korup. Sebab dekat Malaysia tu ada subsidi. Kaya. Harga minyak sekarang memang tengah mahal gila lah, satu dunia. Dekat Indo subsidi dia unlimited. Ton, harga dieselnya naik atau turun? Nggak pernah turun, naik terus kalau BBM. Sekarang 6.800. Tahun lepas berapa tahun lepas? Pokoknya bawahnya itu. Berapa? 5.000? Ya sekitar gitu. Murah lagi? Murah banget. So ada tak jawapan yang kau boleh justify kan? Macam mana matematik di sebaliknya? Malaysia bagi subsidi, Indo tak ada subsidi. Tadi aku isi 40 liter RM70. Kau rasa kalau dekat Malaysia 40 liter diesel berapa? Mana abang-abang lori, bang Hilux, geng-geng peti ais? Tak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Random. Macam tu kita kena bagi. Sebab kat sini ramai juga orang yang tak berkemampuan, yang lebih memerlukan. Aku tengok kat sini diorang ni sanggup buat apa-apa je untuk nak dapatkan. Ekonomi susah. Itu yang masuk aku tadi. Aku tu tak ekonomi susah. Kerja pun gajinya rendah. Tapi minyak murah. So adakah kerajaan je yang kaya? Adakah korup? Ya, ini bukan statement. Aku bukan menuduh, aku bukan fitnah. Aku cuma tertanya. Aku perlukan penjelasan. Sebab satu dunia tahu harga minyak semua naik, tapi Indo murah gila. Tadi aku perlukan penjelasan dari netizen. Kenapa harga minyak Indo murah banget? Asal dari netizen. Kenapa dari netizen? Sebab netizen kan sok tahu. Sok tahu. Semua benda tahu. Orang Malaysia yang datang di Indonesia, mereka akan bilang barang-barang di Indonesia murah-murah, minyak lah apa segala macam. Padahal mereka datang ke sana bawa ringgit. Kita orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, perbandingannya itu bisa 2 kali lipat murah di Malaysia. Contohnya beras di sini berapa sekilo? Cuma RM2,5. Minyak 1 kilo RM2,5. Gula segala macam. Kalau di sana lain lagi kalau macam kami di sana kerja nelayan-nelayan kampungan, gaji satu hari bisa dapat ya gak tentu, gaji itu gak tentu. Kadang-kadang alhamdulillah ada 50.000, 100, kadang-kadang kalau gak adanya 10.000. Coba kalau di Malaysia ini RM50 masih cukup lagi. Sumpah uang ringgit sekarang mahal kali, kalian tahu. Setauku uang ringgit 3.000-an kan. Sekarang uang ringgit 4.000-an. Mahal kali terasa kali lo nukar uang ringgit, sumpah. Lagi naik uang ringgit Cobalah kalian datang, kalau nggak percaya kalian datang ke Money Changer. Ke Money Changer kalian datang. Kalian tanya, Bu, mau nukar duit? Duit apa? Duit ringgit. Pasti mahal 4.000-an.
Tadi aku nukar 4.320 rupiah, 1 ringgit. Kalian bayangi, aku mau ke Malaysia, mau ke Malaysia aku. Bising kali keretanya. Maro, aku mau ke Malaysia, mau kerja ngantar paket aku 1 bulan. Aku mau dinas ke Malaysia nih, mahal kali uang ringgit. Jadi buat kalian yang mau ke Malaysia, kalian jangan terkejut bahwa sana uang ringgit itu sekarang mahal. 4.320 rupiah. Oh my god. Ya Allah sumpah ini aduh parah sih. Aku tebakan aku tadi 3.000-an lah ya, 3.600, 3.500. Sekarang 4.320 rupiah. Bang. Aduh kayak mana nih ya Gak apa-apa lah buatkan orang-orang Malaysia, buat kalian warga-warga Malaysia, kita jumpa di Malaysia ya. Aku nak ke KL, nak ke Melaka, kemana-mana lah pokoknya di Malaysia. Dari tanggal 30, tanggal 31 sama tanggal 1 aku pulang. Buat kalian orang Malaysia, kasihlah aku 50 ringgit udah habis uang rupiah aku udah habis. Ekonomi Malaysia terus mencatat pertumbuhan memberangsangkan sebanyak 5.4% pada suku pertama tahun ini, meningkat berbanding 4.4% yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Pertumbuhan itu direkodkan meskipun dunia berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global susulan konflik geopolitik di Asia Barat. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata pertumbuhan itu dipacu permintaan domestik yang kekal berdaya tahan selain sokongan prestasi ekspor elektrik dan elektronik ENE yang terus memberangsangkan. At its recent May meeting, the MPC decided to maintain OPR at 2.75%. While uncertainties surrounding developments in the Middle East remain, the MPC assessed that Malaysia's strong fundamentals will continue to underpin the domestic economy's resilience. In the first quarter of this year, growth of the Malaysian economy was driven by sustained domestic demand, underpinned by household spending and investment activity, as well as a strong export performance, particularly in the E&E sector. And these factors are expected to continue anchoring Malaysia's growth for the year amid the external headwinds. Beliau berkata demikian pada sidang media prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 di Bank Negara Malaysia pada Jumaat. 169. Bayar pakai ringgit. Nanti Kak Mila kembalikan pakai rupiah ya. 50 ringgit 215.000. Jadi Kak Mila kembalikan uangnya 46.000 ya. Sama. Ini belanjaannya, Pak. Pakai ringgit di sini, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kembaliannya rupiah ya? Kembaliannya rupiah ini. Bisa gitu ya? Bayar ringgit, kembalian rupiah. Di daerah kalian bisa gitu gak ya? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bapak Prabowo mengatakan warga masyarakat di kampung tidak menggunakan dolar katanya. Mereka tanpa memikirkan inflasi yang terjadi, barang impor yang didatangkan ke Indonesia, mereka harus bayar pakai dolar. Dan kedelai dan menjadi tahu, menjadi tempe, ini produknya masih impor macam itu. Bayarnya pakai dolar macam itu. Bahkan harga minyak, para sahabat, harga minyak kalau orang Malaysia datang ke Indonesia yang sebelumnya, para sahabat, yang sebelum naik ya ada dalam video, mereka mengatakan ini di Indonesia harga minyak kok murah, tetapi ekonomi yang ada dekat Indonesia, warga masih banyak yang susah. Apakah kerajaan yang ada dekat di Indonesia ini kaya macam itu? Apakah kerajaan yang rasuah macam itu, para sahabat? Ini orang Indonesia kalau menengok sebuah video ini mestinya kan mereka menengoknya itu terkejut. Dan orang Malaysia tanpa sadar bahwasanya mereka kalau kruskan ke mata uang ringgit, para sahabat, sedangkan mata uang rupiah saat itu saat melemah, dan sebelumnya memang mata uang Indonesia dengan Malaysia lebih besar nilai tukarnya ringgit Malaysia, dan sekarang sudah mencecah 1 ringgit 4.450 sen rupiah, para sahabat. Ini sangat signifikan kenaikannya. Bahkan dolar sudah menjejak 17.600 sekarang. Apakah menyala TKI yang ada di Malaysia? Macam itu kata netizen yang memang bekerja dekat di Malaysia, para sahabat. Memang iya, kalau memang kita kruskan ke rupiah, dari ringgit ke rupiah,
rasanya bagi abang-abang itu tak terasa macam itu karena mereka memang datang melancong, ada uang. Tetapi kalau rasanya mereka hidup di Indonesia, mendapatkan pekerjaan sangat susah, banyak warga sampai rela meminta-minta kayak tadi dalam video itu, rasanya mereka tidak sanggup, bahkan tidak mampu macam itu para sahabat. Ini bahkan Bapak Prabowo, fundamental ekonomi, pondasi ekonomi Indonesia harus diperbaiki. Tetapi semakin diperbaiki, semakin merosot ekonomi dan juga bukan setakat nilai mata uang rupiah dan juga bursa saham dekat Indonesia juga merosot macam itu, para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia, meskipun ada konflik di Timur Tengah, pondasi ekonomi fundamentalnya sangat strong macam itu. Masih dalam keadaan stabil, bahkan ringgit tetap mengkukuh dalam penukaran mata uang negara lainnya maupun ke dolar macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.